Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus, ketua beserta pengurus Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah, kemudian kepada ibu-ibu anggota Majelis Taklim dan juga jamaah Masjid Al-Hidayah yang sama-sama kita hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada hari ini kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati alam ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini terus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Artinya apa ibu-ibu? Allah saja yang tinggi derajatnya, malaikat saja lebih tinggi derajatnya, ikut berselawat kepada Nabi. Maka basahilah lidah kita ini dengan berselawat kepada Rasulullah. Siapapun mengucapkan selawat, iringilah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, pada hari ini lebaran kali Bu, sesudah lebaran baru kini Bu. Hah? Oh, yang kedua. Jadi untuk hari ini, karena masih dalam suasana bulan Syawal, kita beri judul Istiqomah Pasca Ramadan. Istiqomah Pasca Ramadan. Bapak Ibu judulnya ibu, karena Ramadan itu bulan latihan untuk kita. Segala aktivitas ibadah
yang Allah perintahkan, baik yang mahdoh atau ibu, yang wajib maupun yang ghairu mahdoh atau yang sunat, itu telah kita kerjakan. Banyak, Bu. Jadi artinya apa, Ibu? Ibarat orang dalam pendidikan kita sudah selesai. Ibarat orang belajar kita sudah tuntas sebenarnya. Sebab Ramadan itu menjadikan diri kita ini orang-orang yang namanya itu kalau lagi ini namanya latihan. Ya, Bu. Jadi setelah Ramadan ini, apalagi sudah hari ini sudah tanggal 23 April, atau kalau kita bulan Hijriahnya sudah tanggal 25 Syawal. Jadi ada yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, ibu-ibu, menunjukkan sebagai istiqomah kita dalam ibadah. Istiqomah itu ada, teguh pendirian. Bak kok teguh pendirian, ibu-ibu? Selama Ramadan kita rajin beribadah, ya, Bu. Kene rajin ke masjid, rajin ke musala, rajin berbuat baik, rajin bersedekah. Kita beristiqomah pasca Ramadan itu kita lanjutkan, ya, Bu. Baik yang ibadah yang mahdoh tadi disebutkan, yang wajib maupun yang ghairu mahdoh atau yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang istiqomah pasca Ramadan itu adalah orang-orang yang meningkat ibadahnya. Nah, ini kok dapet yang awal acuk latihan di bulan puasa, yang acuk latihan di bulan Ramadan, istiqomah kita meningkatkan selesai Ramadan. Ya, Bu. Jadi istiqomahnya bagaimana? Kita tetap berkomitmen meningkatkan ibadah kita selesai Ramadan. Bagi sholat berjamaah yang sudah kita biasakan itu hendaknya kita lanjutkan. Apa hadisnya, Ibu? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu nilainya lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri di rumah. Jadi bagi ibu-ibu yang kalau tidak ada kesibukan, namanya kok, yang tidak banyak pekerjaan, tadang azan di masjid ke, Bu, mari kita berjamaah. Itu namanya istiqomah dalam beribadah selesai Ramadan. Sebab ada sahabat Rasulullah, siapa namanya, Bu? Abdullah bin Ummi Maktum. Mungkin kalau semuanya supaya saya Bu Ani mungkin nak lagah nih, Bu. Hah? Ibu Anis lalu pulau tinggal cium. Lagah Bu, lagai Abdullah. Baca ceritanya ibu Abdullah bin Ummi Maktum
Ya Rasulullah, aku adalah orang yang sudah tua. Kulitku sudah mulai kendur, mataku sudah mulai kabur. Apakah aku tetap sholat bersama, berjamaah bersamamu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah ibu? Apakah kamu mendengar suara azan? Kalau dulu namanya azan siapa bu? Di zaman Nabi dulu Bilal bin Rabah. Makanya kalau orang azan ini Bilal namanya bu. Bilal itu nama sahabat Nabi itu Bilal bin Rabah. Orang kalian tapi suaranya rancak. Baiknya kapuncak masaji itu azan sinan. Padahal suara Bilal bin Rabah itu di orang-orang Arab. Jadi kata Rasulullah, apakah kamu mendengar suara azan ya Abdullah bin Umi Maktum? Mendengar ya Rasulullah. Kalau kamu mendengar suara azan, hendaknya kamu sholat berjamaah. Kini sekali dia azan bu, Al-Hidayah kadang asal, sholat tauhid kadang ngapuluh, baik kasinan sholat ittihad kadang ngapuluh azannya, baik keluar ada puluh masaji. Masjid terbesar yang terbanyak di Indonesia, di dunia di Indonesia paling banyak. Kok di luar negeri mendirikan masjidku banyak syaratnya? Kok awak dia do piti dirikan masjid? Li banyak anak kelompok muslim senang dirikan masjid ya. Kok di tempat lain di negara lain ada di Malaysia saja, payah asinan sebanyak awak saji nyubare syarat pendirian masjid itu dari kerajaan Malaysia itu. Kalau awak murahnya, jadi ibu-ibu, lain tadanga suara azan kata Rasulullah, mendengar. Kalau mendengar hendaknya sholat. Nah, jadi ibu-ibu, kok dengar suara azan di Masjid Al-Hidayah, nyoba kami tinggal sebentar dulu laksanakan sholat berjamaah. Di sholat berjamaah itu barang nilai ibu 27 derajat. Kemudian ada lagi nama sahabat namanya Tolha. Tolha kok hidup di zaman Rasulullah. Nyoba ngecek ke Nabi itu. Ya Rasulullah, bolehkah aku membangun rumah di dekat masjid supaya aku bisa sholat bersamamu di masjid? Kata Rasulullah kepada Tolha. Apa jawaban Rasulullah ibu-ibu? Jangan. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kagum? Lebih baik rumahmu yang ada hari ini asalkan kamu datang ke masjid, daripada nanti rumahmu di dekat masjid tapi kamu tidak datang ke masjid. Ini cari aku gak pamale, gak palalo sebuahnya, gak gak pamale. Ini Rasulullah menjawab dengan cepat. Lebih baik rumahmu yang ada hari ini, yang agak jauh maksudnya ibu-ibu, daripada rumahmu di dekat masjid tapi kamu tidak datang ke masjid. Nah, berang Nabi ibu. Jadi rumah-rumah yang pakai masjid itu hati-hati ibu. La jirani masjid illal masjid. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa awalnya, kalau disabit arti gak banyak orang kesinggung bu. Hah? Kalau ini sabu ibu, oh Anis jarang kamu. Nah,
Artinya tidak ada kesempurnaan orang yang di dekat masjid tapi tidak sholat di masjid. Waktu itu la jirani masjid illa masjid. Artinya apa ibu? Nabi itu menekankan kalau nak ada kegiatan awak yang baik, nak ada kesibukan awak yang banyak, mari kita datang ke masjid. Berang Rasulullah kepada Tuhan. Lalu Rasulullah menambahkan, kenapa rumahmu yang jauh dari masjid, datangnya kamu ke masjid, langkah yang kamu langkahkan ke masjid dihitung sebagai penambah pahala. Jadi kalau zaman Nabi itu berputar-putar jalan bu, ya. Kalau ibu yang kau kan kayak sepelimo kan, kau pulang harus bersiko lewat Mumpung Abu Anis lewat kan. Nyo langkah-langkah kau dihitung bu. Bapak kini kami pakai Honda kecil ibu tadi kan. Mau Honda baca dah, itu Tuhan yang tahu itu. Kok bawa Honda awak, kok berjalan awak itu Tuhan urusan Tuhan. Pokoknya langkah-langkah yang kita langkahkan ke masjid dihitung sebagai penambah pahala bagi kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak langkah awak ibu, lebih gadang pahalanya di sisi Allah. Kalau bonang dah kek sekali, ketek tapi langkahnya bu. Makanya kalau sholat berjamaah termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, jalan kita lewati ke masjid berbeda dengan jalan pulangnya. Kok ini dong sikon ya, besok sikon ini pulang berbeda. Sebab semakin banyak jalannya yang awak tempuh, jalannya semakin banyak. Ibu-ibu itu ibadah. Buat punya catatan. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam keimanan. Iman bu. Kenapa kita bisa datang ke masjid? Jawabannya adalah iman. Kenapa kita mampu berpuasa? Jawabannya adalah iman. Baku ada orang di pasar bu, badannya gadang, tanahnya kuat, bantunya garang, hitam puluh tapi tidak puasa. Ada apa itu? Ada apa itu? Karena tidak ada iman. Jadi iman kepada ibu datangnya awak ke masjid ikut orang resiko. Tidak ada awak ingin dipuji orang. Tidak ada orang yang awak ingin dipuji oleh orang lain ibu apa-apa. Sebab kalau orang lain tak mungkin ini bagian pahala untuk itu. Hanya Allah lah yang akan memberikan balasan terhadap apa yang kita berbuat. Jadi dengan pasca Ramadan ini ibu-ibu, mari kita istiqomah dalam keimanan kita. Sebab iman ini ibu-ibu kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun, dan kadang-kadang bisa astagfirullah habis. Habis nama ibu. Ibu pernah tak mencari YouTube? Dulu lah pernah mencari itu nak serana. Pendeta Saifuddin. Siapa? Pendeta Saifuddin Ibrahim. Bu cari di YouTube di rumah itu. Tulis Pendeta Saifuddin Ibrahim keluar. Keluar itu. Bako pendeta namanya kini ibu Saifuddin Ibrahim itu. Saifuddin Ibrahim itu ibu-ibu lain tahu enggak? Seorang ustaz guru di pondok pesantren Az-Zaitun Jawa Barat. Az-Zaitun bu yang kontroversial seperti ini kan. Ustadznya murtad.
Murtad Bu, keluar dari Islam. Kenapa pendeta Saifuddin Ibrahim ini bisa pindah dari Islam ke Kristen? Jawabannya adalah imannya sudah habis. Jadi kalau tidak ada iman Bu, jual ia sama tolong bisa pindah iman Pak. Apalagi di kampung-kampung kini Bu, kalau tidak hati-hati dengan supermi Pak, dia gesek kartu supermi tidak ada iman bisa pindah agama. Orang murah sekinunya. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu, iman kita harus kita jaga. Jadi pendeta Saifuddin Ibrahim ini ibu-ibu yang awalnya adalah seorang ustadz, kenapa dia bisa pindah agama? Jawabannya adalah imannya sudah habis. Wajah lihat di YouTube-nya ini ibu-ibu, na'udzubillah, sagalo bulan-bulan nggak ada nelo di Islam oleh bulan-bulan sagalo. Kini pendeta Saifuddin itu sedang diburu oleh polisi. Nah, lari ini ke Amerika. Di sini anak itu kotek-kotek balik. Nggak sedang sih di sini ditukulok ini. Jadi ibu luar biasa. Jadi oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita ini yang sudah kita bawa dari orang tua kita, yang sudah kita bawa sejak lahir, dapat kita pelihara sampai ajal kita masing-masing. Ibu-ibu hadirin juga sidang jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selesai Ramadan ini kita istiqomah dalam keimanan. Kok dapat dan istiqomah saja ibu, kita tingkatkan iman kita. Jadi bahwa ciri-ciri iman kita meningkat ibu, senang kita datang ke masjid, senang kita mendengarkan majelis taklim, senang kita berinfak bersedekah, senang kita duduk dengan orang-orang soleh, senang kita membantu fakir miskin. Itu tanda iman kita meningkat. Tapi kalau lama lewat di rumah lah ada orang mencari awak sholat, malih sholat rasulnya sholat. Nah itu risiko buat. Pikuk rajin awak bu datang ke masjid, rajin awak basah ngaju bana datang ke masjid, iman kita meningkat. Tapi kalau iman awak lama bu, anak itu malih selalu takbiratul ihram tu malih song kita balik. Beko capek-capek baca oleh. Dalam sholat ko tekanan ko makunci tadi ya. Ni makan awak ucap yang kuat nak. Macam-macam sekarang itu. Kalau orang yang sholatnya tidak ada iman, malah kama-kama sedih bu. Ya bu. Tapi kalau iman kita mantap, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, fokus kita dalam sholat kita. Sama orang jalan di pematang sawah bu, 60 tahun pematang sawah. Pematang sawah ibu-ibu lewat awak di pematang sawah, jatuh awak balik ke teori, jatuh awak balik ke teori. Artinya ketika awak sholat, takana yang lain awak balik pengen awak sholat wah. Itu kan, itu nih, anak-anak ini jadi kanan. Nah, tekanan kunci, tekanan ayam di luar, tekanan semacam-macam. Ada pula salahnya sekali, tantu saya yang dibaca itu. Jadi ibu-ibu, itu awak harus fokus. Sebenarnya khusus kan fokus awak teman dalam sholat kita. Jadi caranya ibu, kalau ada ingatan awak kayak yang lain,
kembali kita ingatkan ke semula bahwa kita dalam sholat. Dan waktu turun sepenganawakan lain, sebab setan itu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Membisik tadi bu, kok tapi awak sholat itu seakan-akan tidak sholat lagi. Mulai dari takbir, tidak rasa sholat saja, pasti sholat rasanya. Jadi supaya awak fokus ibu, mulai dari takbiratul ihram, kita fokus dari awal sampai akhir. Kok tapi ada buku gini bu, tuntunan sholat lengkap. Ada artinya, ada latinnya. Kok dapat itu baca-baca bu? Allahu Akbar. Pemilu Allah Maha Besar. Jadi kalau awak tahu artinya, kok maaf saja ibu, semakin kita khusyuk dalam sholat. Minimal kalau tidak seluruhnya awak tahu, Al-Fatihah awak tahu. Kemudian doa dalam sholat awak tahu artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya bu? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atau engkau marahi. Ada bu? Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu doa dulu. Kemudian Rabbi firli, apa itu? Ampunilah dosaku. Rabbi firli warhamni, rahmati aku atau kasihani aku. Wajibuni, abu, cukupkanlah, ya, warfa'ni, tinggikanlah atau angkatlah derajatku. Wajibuni, warfa'ni, warzuqni, tambahilah rezekiku. Itu doa tuh. Jadi ibu, kalau nak topik seluruhnya, minimal doa dalam sholat. Baca-baca bu, menjelang awak pergi ke masjid, menjelang awak melakukan sholat berjamaah, mari baca buku tuntunan sholat lengkap. Ada puluh di kantor bukunya, namanya judulnya Sholat Nabi. Apa bu? Tulis tuntunan sholat Nabi judulnya. Jadi sinan mulai dari beruduknya sampai dengan fadilah sholatnya lengkap sinan. Makanya kecil Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi Nabi itu sholat walaupun tidak pernah awak lihat ini bu, tapi ada hadis, ada ayat, ada sahabat-sahabat yang menyampaikan keterangan-keterangan tentang Nabi sholat. Jadi kok ada Nabi itu sholat bu, kok daerah-daerah lain, kan ada mengkek tangan mah, ada orang mengkek tangan mau deko bu. Kado mau deko, betul bu? Salah bu? Betul. Jadi cara mengkek tangan itu dua. Yang pertama merdeka, yang ketiga jangkit kate. Jadi ada keterangannya ibu-ibu. Jadi kalau Nabi itu sholat, dua macamnya dalam cara melipat tangan. Bahkan di Maroko ibu-ibu, di Maroko ada orang sholat tapi tidak mendekap tangannya, kelapis sendiri. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Ya, boleh.
Karena itu ada dasarnya berdasarkan imam yang keempat, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Awak di Indonesia aku siapa ibu? Syafi'i. Syafi'i mereka bu. Kalau Maliki mereka boleh. Ada imam yang membolehkan. Tapi ada yang samping bu. Allahu Akbar. Nah ini gayanya bu. Kalau mode itu tarikat. Tarikat bu. Ada orang kampung yang memahami tarikat, itu lu pahamnya bu. Kecilnya di sebelah kidaku ada darah. Di darah tu berkumpul jin dan setan. Ini putih sebab bu. Lu paham tarikat. Tak tadi yang stek. Jadi kalau sholat berjamaah kadang-kadang karena ya pak bu. Jadi ibu, kalau menurut imam yang ampek itu doa, yang ampek yang wak baca, ndak ada murid dulu. Tapi paham tarikat tu mungkin ada lo kaji di doa. Kadang-kadang berbeda ya wak. Kadang awak puasu, ayo alulai. Awak dah rayo, ayo patangnya rayo. Masuk yo kami to TV. Jamaah nak sopan dia Kota Padang telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya bu. Di Papua tempat itu ada di Limau Mani itu di pinggir-pinggir Limau Mani itu ada tuh. Ini sholat dulu pada awak harus sholat Idul Fitri lah. Inilah sholat Idul Fitri. Jadi ibu-ibu, yang kedua adalah meningkatnya istiqomah dalam keimanan. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah dalam meningkatkan ukhuwah. Ukhuwah itu artinya bu, persaudaraan dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Jadi awakku sebenarnya ibu-ibu bersaudara. Kalau awak cari hadis, al-mu'minu nawal mu'minat kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain kal bunyani, seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, yang saling memperkokoh yang satu dengan yang lain. Masa dia awak kau ndak bisa tonggak se bakari-kari yang ada kalau ndak ada tonggak orang runtuh saja dulu bisa ndak ada di India kecil India bakari pilih ndak bisa. Jadi orang mukmin yang satu dengan orang yang dengan mukmin yang lain kalbunyani, bagaikan bangunan yang saling memperkokoh yang satu dengan yang lain. Jadi kita ini bersaudara. Jadi kau ada kawan awak yang anaknya ibu yang nggak salah menurut awak, jangan kita jelekan, jangan kita sebarkan fitnah, jangan kita beradu domba. Kadang-kadang kan tungau di seberang lautan nampak lewat. Ibu, kajar ibu kawan nampak. Kini awak di akhir zaman tu ibu jangan orang dicari lah. Kini awak dicari gila bu. Sampai umur 60-70 tahun bara ibadah yang awak lakukan baru. Tak perlu awak cari orang lebih apa-apa. Ibu-ibu. Jadi kita ini adalah bersaudara. Kok hadis yang lain
kum kal yadain wala takun uzunain. Hiduplah kamu seperti dua tangan dan jangan kamu hidup seperti dua telinga. Tangan awak bu, kok tangan kiri sakit, tangan kanan ndak tahu mana tu. Kok tangan kanan sakit, tangan kiri ndak tahu mana tu. Wala takun uzunain. Jangan kamu hidup seperti dua telinga kita. Salah ucapan dari ibu? Salah. Jadi salah ya. Nah, kita menyimak itu. Artinya kalau tangan kiri sakit ibu, tangan kanan capek menolong. Kok tangan kanan sakit, tangan kiri capek membantu. Artinya kerjasama cukup tadi. Awak bangga dengan ibu, kok ada acara di masjid, kok tuntas capek. Ibu, itu berkat kerjasama. Cukup ada orang menipik dengan nantu salah seperti orang, tidak jadi cengadu. Kok ada salah sampai itu? Sesuatu itu bisa dipecahkan dengan bersama-sama dan musyawarah. Jangan menipik seorang orang. Jadi ibu dengan kerjasama ibu, insya Allah apapun bisa dilaksanakan. Kalau sejak kan agak kedua. WC kecil Pak Pengurus bisa kacau ketewa. Kini ibu bisa lewat kacau ketewa ini. Itu berkat kerja sama ibu-ibu pengurus jamaah. Beriku jadi ibu. Tapi kalau tidak ada kerja sama salah sesegalanya. Kok baak? Kok yang pesannya? Ini kok salah ibu-ibu bapak orang jawab. Tidak jadi jalan. Mari kita dukung bersama. Jadi kita ini laksana bangunan yang saling memperkokoh yang satu dengan yang lain. Panjang mana bu? Bu Anis lah panjang-panjang jadi itu lamu banyak kemarin. Jadi ibu selesai Ramadan ini ibu kita harus meningkatkan ukhuwah kita. Jadi dengan kebersamaan ibu, apapun yang dilaksanakan oleh ibu, insya Allah bisa dilaksanakan. Pulang puasa kan ada lomba ya, lomba Asmaul Husna. Ya bu, balik mana? Harapan nampe, lebat ibu doang. Apa nampe itu semuanya itu mas Haji kota Padang nomor harapan nampe awal berarti nomor 8 juara 8 awak kemana? Ini sampai harapan juara 8 awak. Tujuan lah. Hebat awak dulu. Itu berkat kerja sama. Tapi kalau enggak, tuh cik Allah ya awak mau tampil tuh, enggak mau tahu siapa tuh, yang bisa apa ibu. Jadi dengan kerjasama insya Allah kedepannya akan bisa dilaksanakan apapun programnya. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman kata Rasulullah, sayati zaman, akan datang di akhir zaman itu Islam laksana buih di lautan. Laksana buih di lautan. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, apakah umat Islam di akhir zaman itu sedikit ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, umat Islam di akhir zaman itu banyak. Kenapa mereka terombang-ambing seperti buih di lautan? Jawabannya adalah mereka tidak bersatu. Ibu, jadi kalau tidak bersatu, kata Rasulullah, bagaikan buih di lautan terombang-ambing, tidak ada persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan kedepannya selesai Ramadan ini kita semakin lebih baik. Kita berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Mudah-mudahan semua bidang, semua aktivitas kita akan selalu meningkat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.